Muhammad Ali Yasin Ali nyaris memukul salah satu pengawas TPS 4 di Desa Vidijaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kejadian ini dibenarkan Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amir. Muksin menjelaskan ada 2 orang saksi dari PDIP dan saksi Golkar menggunakan atribut warna merah yang merupakan warna salah satu partai. Sesuai ketentuan, hal itu tidak dibenarkan karena PKPU nomor 3 tahun 2019 tidak diperbolehkan kepada saksi untuk menggunakan atribut partai politik atau warna yang identik dengan peserta pemilu. Muksin menceritakan kronologi saksi yang tadinya ditegur kembali mengganti baju dan kemudian melaporkan ke M. Ali Yasin Ali. Sikap Bawaslu mensesalkan terhadap sikap Ali Yasin Ali sebagai wakil gubernur terpilih, gitu ya. Ini juga tidak elegan, menunjukkan sikap yang tidak bagus di tengah-tengah pemilihan seperti ini. Nah, sehingga saya perintahkan tadi Bawaslu Halmahera Tengah untuk mengecek kebenaran dan itu benar adanya. Sementara ini diverifikasi kalau dia menghalang-halangi, prinsipnya kan di undang-undangan tidak boleh itu. Mengacaukan, menghalang-halangi saja udah kategorinya tidak pidana. Video yang berdurasi 2 menit 51 detik menunjukkan Muhammad Ali Yasin Ali bersama anak dan istri mendatangi TPS 4 dan mengamuk nyaris memukul salah satu pengawas TPS. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan. Sebagai pejabat publik harusnya tidak melakukan aksi tersebut. Meskipun sempat terjadi saling adu mulut, namun proses pencoblosan di TPS tersebut berjalan aman dan lancar. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan. Saudara, antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak suara di pemilu 2019 cukup tinggi. Hal ini terlihat di Kompleks SMP Negeri 14 Ambon, di mana terdapat sejumlah TPS. Salah satunya di TPS 65 yang menjadi tempat PLH Gubernur Maluku Hamid bin Taher menggunakan hak suaranya di pemilu 2019. Hamid bin Taher bersama istri datang pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan langsung mengambil surat suara untuk melakukan pencoblosan. Dan saudara, usai melakukan pencoblosan, PLH Gubernur Maluku Hamid bin Taher bersama Forkopimda Provinsi Maluku melakukan kunjungan ke sejumlah TPS di Kota Ambon untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu 2019. Kunjungan pertama dilakukan di TPS 3 Kelurahan Nusa Niwe Air Salobar, Kota Ambon. PLH Gubernur Maluku Hamid bin Taher memastikan pelaksanaan pemilu 2019 di Maluku berlangsung aman. Tapi sekilas mata kayaknya partisipasi ini insya Allah bisa di atas 70%. Insya Allah 70%. Kalau tahun-tahun lalu kan kita 70%, mudah-mudahan kita bisa melewati. Karena kalau kita bisa capai persentase yang tinggi, berarti pemerintah daerah kan sangat kuat untuk mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menetapkan pilihannya. Dan saudara, dapat kami laporkan sebagian masyarakat yang datang ke TPS mengeluhkan kesulitan mencoblos di bilik suara yang sangat sempit, sementara surat suara sangat besar. Ya, ketong suka nama ya, ketong coblos. Tapi kalau bolsing dia, ketong cari lagi. Tapi pada dasarnya sulit juga. Sulit, sedikit. Sembahnya sedikit-sedikit pun. Ketong hak pemilih kan, hak memilih itu kan ketong mesti carinya tuh. Orang tua-tua ya, ini mungkin kelihatan agak sulit karena tugasnya itu terlalu besar dan lipatannya itu juga agak sulit buat mereka. Yang agak sulit juga ini rumit, salah-salah ditusuk itu bisa dua kertas karena lipatannya itu ruang pencoblosan terlalu sempit, sedangkan kertasnya sudah melebihi daripada tempat kotak coblos itu. Nah, kira-kira itu saja. Demikian saudara yang dapat kami laporkan. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan.
Pencoblosan surat suara di TPS 1 Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Timur. Terdapat 181 warga terdaftar untuk memberikan hak politiknya di TPS ini, di antaranya Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail. Murad Ismail bersama istrinya Nyonya Widya Murad Ismail memberikan hak suaranya di TPS 1 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Gubernur Maluku terpilih berharap pemilu di Maluku berjalan aman dan lancar. Pusing. Kita yang intelektualnya sudah tinggi begini aja, pusing dia tuh kertas. Untung dibagi DPD-nya sendiri, DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi dan DPR RI sama Presiden. Untuk Presidennya sendiri lagi. Kalau digabung jadi satu tadi kita bingung. Lembarannya besar seperti apa itu? Cari nama untuk dicoblos juga sulit ya Pak? Cari nama untuk dicoblos untuk DPR. Harus pelan-pelan. Gambarnya banyak. Ya, pertama kita biar nggak sulit, pertama kita lihat partainya dulu. Harus teliti Pak? Ya, partainya dulu baru kita lihat nama. Kadang-kadang nama panggilan sama nama di dalam nggak sama. Ada saya punya pangkatan namanya Pit. Panggilnya Pit, tapi namanya apa kita nggak tahu. Wali Kota Ambon Rijatwana Pesi bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kayu Putih, Desa Soya. Wali Kota yang didampingi istri, 2 anaknya dan menantu berjalan kaki dari kediaman pribadinya di kawasan Kayu Putih. Wali Kota bersama keluarga yang mengenakan pakaian putih-putih berjalan menuju TPS 10 yang tidak jauh dari kediamannya. Saat berjalan menuju TPS, Wali Kota menyapa beberapa warga yang ditemuinya di jalan. Wali Kota bersama keluarga menuju TPS, menyerahkan undangan pemilih dan antri seperti biasa menunggu ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah mencoblos, Wali Kota memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari kelingking di tinta. Tidak lama di TPS, Wali Kota bersama keluarga kembali ke kediaman pribadi yang berada di Kayu Putih. TPS 10 Kayu Putih Desa Soya memiliki 268 pemilih pada DPT. Melki Latusa oleh Sarles Bulaman melaporkan. Pemilihan serentak 2019 hari ini berlangsung secara nasional tak terkecuali warga binaan di Lembaga Kelas 1A Ambon. Dari 414 warga binaan, hanya 300 dapat menyalurkan hak politiknya berdasarkan daftar pemilih tetap yang diberikan KPU. Kakanwil Hukum dan HAM Maluku Andi Nurka menyatakan 114 warga binaan yang tidak mencoblos disebabkan tidak memiliki identitas diri dan bukan warga Kota Ambon. Nurka menyebutkan pemilihan serentak tahun ini menunjukkan peningkatan partisipasi jumlah pemilih sebagaimana disosialisasikan oleh KPU Kota Ambon sebelum pelaksanaan pencoblosan yang digelar hari ini. Nurka berharap seluruh warga binaan di Maluku baik penghuni rutan maupun lapas dapat menyalurkan hak pilih mereka sesuai ketentuan undang-undang. Pencoblosan kertas suara oleh 300 warga binaan berlangsung pada pukul 8.00 dengan pengawasan dari para saksi dan Bawaslu. Warga binaan terlihat antusias menyalurkan hak politiknya walaupun berada di dalam jeruji besi. Mereka menyatakan sebagai warga negara harus menyalurkan hak politiknya tanpa dibatasi oleh siapapun sepanjang memiliki identitas diri. Mereka berharap melalui pemilu serentak dapat membawa perubahan bagi bangsa dan negara serta daerah masing-masing. Pandile Tahid melaporkan. Pantauan di sejumlah TPS di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah seperti di Kelurahan Lasane, Letwaru dan Kelurahan Ampera terlihat suasana pencoblosan berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Pengamanan jalannya pencoblosan Rabu pagi juga dikawal sejumlah aparat kepolisian dari Polres Maluku Tengah yang ditempatkan pada masing-masing TPS. Warga begitu antusias mendatangi TPS masing-masing guna menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Warga berharap pemimpin yang akan terpilih ke depan dapat bertanggung jawab serta amanah terhadap rakyat. Yang amanah,
Yang penting dia bisa membawa masyarakat ini ya makmur lah. Punya pemimpin yang jujur, yang menginspirasi rakyat, kemudian harus juga datang menengok rakyat. Untuk Kecamatan Kota Masui terdapat 5 kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 96 TPS. Sedangkan daftar pemilih tetap atau DPT berjumlah 25.660 pemilih. Untuk DPT keseluruhan di Kabupaten Maluku Tengah sesuai rekapan DPTHP berjumlah 319.576 pemilih dengan jumlah 1.349 TPS yang tersebar di 18 kecamatan di Maluku Tengah. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan. Sejak pagi tadi, warga Gunung Nona yang berdomisili di RT 007 Kelurahan Benteng telah memadati tempat pemungutan suara di TPS 32. Kedatangan mereka dalam rangka menyalurkan hak politiknya dalam menentukan pilihan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden, anggota DPD RI Dapil Maluku, anggota DPR RI Dapil Maluku, serta anggota DPRD baik Kota Ambon maupun Provinsi Maluku periode 2019-2024 mendatang. Antusiasme warga dalam pemilihan umum tahun ini cukup tinggi. Di tempat pemungutan suara, TPS 32 ini terdapat 289 daftar pemilih tetap. Dari jumlah itu, lebih dari 50% telah menyalurkan hak politiknya sejak pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ketua KPPS TPS 32 berharap seluruh warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap dapat menyalurkan hak politiknya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sementara di tempat pemungutan suara TPS 32 Gunung Nona Kelurahan Benteng, warga juga terlihat antusias mendatangi tempat pemungutan suara. Bahkan mereka juga rela antri menunggu namanya dipanggil untuk menyalurkan hak politiknya. Di TPS 33 Gunung Nona Kelurahan Benteng ini terdapat 271 daftar pemilih tetap. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah menyalurkan hak politiknya sejak pukul 10 pagi tadi. Di 2 TPS Gunung Nona Kelurahan Benteng ini, penyaluran hak politik warga berjalan aman dan lancar. Otis Kotadini dan Andre Uktolsea melaporkan. SMP Negeri 14 Ambon, setiap pelaksanaan pemilu selalu dijadikan sebagai lokasi pemungutan suara atau TPS bagi warga masyarakat yang berdomisili di BTN Kebon Cengkeh dan sekitarnya. Untuk pemilu presiden dan legislatif yang digelar serentak hari ini, terdapat 8 TPS di sekolah tersebut dengan total pemilih sebanyak 1.975 pemilih. 8 TPS yang ada di SMP 14 Kebon Cengkeh adalah TPS 64, 65, 66, 67, 68, TPS 69, 129, dan TPS 152. Sejak pagi hari, 8 TPS di lokasi ini sudah dipadati oleh masyarakat yang hendak menyalurkan hak pilih. Di setiap pintu masuk TPS di sekolah ini sudah terpasang contoh surat suara presiden dan anggota legislatif yang hendak dipilih oleh masyarakat. Pemasangan contoh surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di setiap pintu masuk TPS ini sangat membantu masyarakat untuk menentukan pilihan bagi Indonesia yang lebih baik ke depan. Kompleks SMP Negeri 14 Ambon semakin ramai didatangi pemilih pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kehadiran masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya di 8 TPS ini membuktikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019 di kawasan Kebon Cengkeh dan sekitarnya sangat tinggi. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Jumlah daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara TPS 21 Kelurahan Benteng sebanyak 293 DPT. Dari jumlah itu, 245 warga yang masuk dalam DPT di TPS itu telah mendatangi TPS untuk mendaftarkan diri guna mengikuti pencoblosan dalam pemilu tahun ini. Salah satu anggota KPPS di TPS itu mengakui partisipasi warga yang masuk daftar pemilih tetap dalam pemilu tahun ini
cukup tinggi bila dibandingkan saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta gubernur dan wakil gubernur yang lalu. Menurutnya dari 293 DPT yang tidak ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi kali ini hanya 48 orang. Itu menandakan kesadaran warga semakin tinggi terhadap pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa ini. Sementara di tempat pemungutan suara TPS 26 Kelurahan Batu Meja, sejak pagi tadi warga telah mendatangi tempat pemungutan suara. Kedatangan mereka untuk menyalurkan hak politiknya sebagai anak bangsa. Apalagi dalam pemilihan tahun ini sangat menentukan kepemimpinan bangsa ini untuk periode 5 tahun ke depan. Warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap rela antri untuk menyalurkan hak politiknya. Partisipasi warga dalam pemilihan tahun ini patut diberi apresiasi. Karena sejak pukul 9 pagi tadi, jumlah warga yang mendaftar untuk pencoblosan telah lebih dari 50%. Bila dibandingkan dengan pemilih sebelumnya, angka partisipasi tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Otis Kotarini dan Andre Oktolsea melaporkan. Pesta Demokrasi 5 tahunan pemilu presiden dan anggota legislatif tahun 2019 disambut sukacita masyarakat yang berdomisili di Kompleks BTN Kanawa, Air Kuning. Sukacita masyarakat Kanawa dalam menyambut pemilu serentak ditunjukkan dengan memadati TPS guna menyalurkan hak pilih untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sejak pagi hari, 5 TPS di Kompleks BTN Kanawa sudah dipadati oleh pemilih. 5 TPS tersebut masing-masing TPS 87, 88, 89, TPS 136, dan TPS 154. Untuk pemilu serentak tahun 2019, jumlah TPS di Kompleks BTN Kanawa meningkat dari 3 TPS menjadi 5 TPS. Hal itu terjadi dikarenakan adanya peningkatan jumlah pemilih di kompleks ini sesuai daftar pemilih tetap yang mencapai 1.387 pemilih pada tahun ini. Di setiap TPS, jumlah pemilih berdasarkan DPT berkisar antara 246 hingga 295 pemilih. Berdasarkan pantauan TVRI di 5 TPS di Kompleks BTN Kanawa, Air Kuning, sejak pagi hingga siang, proses pemungutan suara untuk pemilu presiden dan anggota legislatif berjalan aman dan lancar. Proses pemungutan suara di 5 TPS ini turut dipantau oleh petugas pengawas, saksi, dan aparat kepolisian. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Warga Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon terlihat antusias mendatangi TPS 03 untuk menyalurkan hak suara pada pemilu 2019 tadi pagi. Tercatat sebanyak 278 daftar pemilih tetap akan menyalurkan suara di TPS 03. Pantauan TVRI tadi pagi, pencoblosan surat suara di TPS 03 berjalan aman dan lancar. Warga di kelurahan tersebut sejak pukul 8 pagi tadi terlihat sangat antusias untuk menyalurkan hak politiknya guna menentukan masa depan bangsa ini. Bagi warga masyarakat yang terdaftar di DPT 03 dapat menyalurkan hak suara sesuai surat undangan yang diterima. Sementara bagi warga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT akan menggunakan hak pilih dengan menggunakan data identitas diri setelah jam 12 siang. Di TPS 03, tokoh masyarakat setempat atas nama Lufti bin Umar mengawali pencoblosan. Abu Sahubawa, Cak Tamaela melaporkan. Di Kompleks Sanawiyah Kebun Cengkeh terdapat 7 TPS. 7 TPS tersebut masing-masing TPS 60, 61, 62, 63, 127, 128, dan TPS 148. Dalam proses pencoblosan pemilu presiden dan anggota legislatif yang berlangsung serentak hari ini, di 7 TPS ini terjadi penundaan waktu pencoblosan hampir lebih dari 1 jam. Hal itu disebabkan logistik pemilu berupa kotak suara dan surat suara baru tiba di TPS pagi tadi.
Akibatnya proses pencoblosan di 7 TPS yang ada di Kompleks Sanawiyah Kebun Cengkeh baru dimulai pada pukul 8 pagi. Namun keterlambatan proses coblos di 7 TPS ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka. Kendati harus antri, masyarakat dengan sabar menunggu untuk dipanggil guna menyalurkan hak pilihnya di bilik suara. Jumlah pemilih berdasarkan DPT di 7 TPS yang ada di sekolah ini bervariasi mulai dari 170 hingga 229 pemilih. Total jumlah pemilih berdasarkan DPT di 7 TPS ini sebanyak 1.865 pemilih. Proses pencoblosan di 7 TPS ini juga turut diawasi oleh aparat kepolisian, Panwas, dan saksi. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Terdapat 28 TPS di Desa Waheru dengan jumlah pemilih sebanyak 6.494 orang. Pencoblosan surat suara di TPS 4 Kompleks BTN Puskopat Desa Waheru semula berjalan lancar meskipun sempat molor sekitar 30 menit. Pencoblosan di TPS 4 dengan 230 pemilih itu dihentikan sementara sekitar 1 jam. Hal itu dikarenakan petugas TPS menemukan ada surat suara DPRD Kota Ambon daerah pemilihan 2 tercampur dengan surat suara untuk Dapil 4. Petugas dan saksi dari peserta pemilu menduga ada surat suara Dapil 2 yang telah dicoblos pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Pencoblosan di TPS ini kembali berjalan sebagaimana mestinya setelah Ketua PPS Waheru Rusdin bersama saksi bersepakat 10 lembar surat suara Dapil 2 yang ditemukan di TPS 4 dinyatakan sebagai surat suara rusak. Yang soal Dapil 2 yang tercoblos tadi itu kita anggap sah untuk suara partai. Sah untuk suara partai, tapi suara calon tidak ada. Dan jadi sahnya untuk suara partai. Kemudian kertas suara yang tadi Dapil 2 itu saya perintahkan Ketua KPPS untuk dicoret dan itu dianggap kertas suara. Kita sepakat ya? Kita lanjutkan semua. Untuk surat suara Dapil 2 yang telah tercoblos akan menjadi suara partai. Rusdin mengemukakan kesepakatan itu diambil setelah mendapatkan petunjuk dari KPU Kota Ambon. Meskipun telah menjadi keputusan bersama untuk surat suara Dapil 2 menjadi suara partai, namun sejumlah saksi sempat mengajukan keberatan. Hal itu dikarenakan petunjuk dari KPU tersebut berpotensi merugikan caleg Kota Ambon Dapil 4. Hamjatumia, John Halu melaporkan. Wali Kota Ambon Rejatwana Pesi mengakui ada sejumlah lokasi yang mengeluhkan keterlambatan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara maupun jumlah surat suara yang tidak mencukupi. Menurutnya keterlambatan ini dikeluhkan warga di Paso maupun Latu Halat. Akibat dari keterlambatan ini tentunya akan mempengaruhi waktu yang ditetapkan KPU untuk proses pemungutan suara. Namun di lain pihak, Wali Kota berharap adanya partisipasi dari masyarakat untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya. Wali Kota optimis pemilu presiden dan legislatif berjalan aman dan lancar di kota ini. Untuk itu pihaknya akan turut memantau proses jalannya Pileg dan Pilpres 2019 di beberapa lokasi di Kota Ambon. Jadi memang ternyata kemarin sore itu kita sudah turun tinjau ya, kesiapan pelaksanaannya sudah bagus semua habis, tapi memang ada terlambat dalam distribusi ya beberapa perlengkapan kebutuhan pemilihan itu, terutama di sana pelaporan dari beberapa negeri di Paso misalnya ya, ada yang di Latu Halat misalnya, nah itu juga ada yang terlambat sampai di lokasi, dan tentunya dia akan berpengaruh terhadap waktu yang disediakan untuk itu. Tapi hampir seluruhnya bagus. Yang kita harapkan sekarang adalah partisipasi dari masyarakat ya untuk datang dan memberikan suara untuk itu. Kali ini kan cukup ribet itu kalau dilihat daripada surat suaranya, kemudian mekanismenya, kalau orang tidak hati-hati, nah kan di penjara juga kecil, jadi kalau orang tusunya tidak hati-hati, bisa aja tusuk pas di batas garis, nah itu jadi masalah ya. Nah mungkin tapi dia bisa jatuh ke suara partai misalnya ya, tapi itu yang menjadi catatan buat kita. Tapi saya optimis
selesai ini lagi saya akan turunin tim untuk pantau lagi seluruh proses jalannya pileg kali ini. Menanggapi keterlambatan distribusi logistik ke TPS, Wali Kota telah memerintahkan para lurah untuk memantau TPS-TPS yang mengalami hambatan. Jika ditemukan adanya masalah di TPS, maka lurah akan menyampaikan hal ini ke Wali Kota untuk dikoordinasikan bersama KPU Kota Ambon. Pasalnya hal ini merupakan kewenangan KPU setempat. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Di sela-sela proses pemungutan suara pemilihan presiden dan anggota legislatif di Kompleks SMP Negeri 14 Ambon, masyarakat yang tergabung dalam tim relawan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat. Pembagian nasi bungkus yang dilakukan relawan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Aksi bagi nasi bungkus yang dilakukan masyarakat Kebun Cengkeh murni kegiatan sosial. Kehadiran tim relawan dalam aksi bagi nasi bungkus ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Masyarakat yang sudah selesai mencoblos mendatangi tim relawan untuk mendapatkan nasi bungkus secara gratis. Dalam aksi ini, tim relawan yang merupakan warga BTN Kebun Cengkeh menyediakan kurang lebih 300 nasi bungkus. Selain memberikan langsung kepada masyarakat, tim relawan juga mengajak masyarakat agar untuk sebelum mencoblos dapat mengambil nasi bungkus yang telah disediakan di dalam Kompleks SMP Negeri 14 Ambon. Aksi bagi-bagi nasi bungkus ini merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat BTN Kebun Cengkeh dalam menyukseskan pemilu presiden dan legislatif agar berjalan aman, damai, dan lancar. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Yang amanah, yang penting dia bisa membawa masyarakat ini ya makmur lah. Punya pemimpin yang jujur, yang menginspirasi rakyat,
kemudian harus juga datang menengok rakyat yang kehidupan susah. Dies Natalis ke-49 Fakultas Teknik Unpati 16 April 2019 memiliki makna tersendiri. Bertepatan dengan hari jadi tersebut, Sivitas Akademik Fakultas Teknik berbenah diri untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Hal ini sekaligus sebagai kesiapan Fakultas Teknik menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0 di bidang teknologi kelautan dan kepulauan. Para mantan dosen dan alumni memberikan dukungan kepada Sivitas Akademik Fakultas Teknik Unpati untuk berbenah. Harapan mereka Fakultas Teknik kembali bangkit dan bisa tersohor sebagaimana di era tahun 90-an. Dekan Fakultas Teknik Unpati, Dr. W.R. Hetaria mengatakan sejumlah program strategis telah diambil di antaranya para dosen dan mahasiswa serta pegawai lainnya disiplin waktu dan memahami tupoksi masing-masing. Untuk menciptakan lulusan berkualitas, para dosen dituntut meningkatkan kapasitas. Saat ini dari 70 dosen, 12 orang merupakan lulusan S3 dan 1 guru besar, sementara lainnya bergelar S2. Dalam rangka pembenahan fakultas menuju ke era industri 4.0 dan juga tantangan-tantangan yang ada di wilayah Maluku dan sekitarnya, pertama-tama kita mulai dengan pengembangan sumber daya manusia dulu gitu. Dosen yang ada di sini itu harus berkualifikasi minimal S3. Nah, setelah itu juga nanti ada kegiatan-kegiatan aplikasi lainnya yang nanti sebentar akan berguna ke masyarakat. Salah satu item penting yang juga saya sangat concern di sini adalah pendirian pusat pelatihan. Kalau kita berbicara dengan pengembangan sumber daya manusia di Maluku dan sumber daya alam, itu tidak terlepas dari bagaimana kita punya sumber daya manusia di sini harus berkualifikasi. Ukurannya apa? Kita harus dibekali dengan sertifikasi-sertifikasi. Wakil Rektor 3 Unpati Ambon, Dr. Yusuf Hadubun mengapresiasi komitmen Sivitas Akademik Fakultas Teknik Unpati untuk berbenah. Guna terwujudnya komitmen itu, pimpinan Fakultas Teknik dimintakan untuk selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan pimpinan di Rektorat Unpati. Diharapkan keinginan para mantan dekan, dosen, dan alumni menjadi energi baru untuk Sivitas Akademik Fakultas Teknik berbenah. Dalam rangka Dies Natalis ke-49, panitia menggelar rangkaian kegiatan Pekan Olahraga dan Seni. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Nufita Tenu mengatakan berbagai kegiatan tersebut digelar untuk membangun kebersamaan dan menyemangati para dosen dan mahasiswa serta pegawai lainnya dalam berbenah. Para pemenang dalam berbagai lomba tersebut, panitia memberikan piala dan piagam penghargaan. Panitia Pelaksana Dies Natalis juga memberikan penghargaan kepada dosen dan mahasiswa berprestasi. Hamjatumia dan Jonral Halu melaporkan. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah merupakan momentum kebersamaan antara pegawai dan Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku, Faisal Musaad, mengatakan terdapat 3 peristiwa besar di bulan April, yakni peringatan Isra Mi'raj, pemilu, dan Paskah. Ketiga peristiwa besar ini diharapkan meningkatkan iman dan kesolehan sosial menuju pemilu yang damai. Faisal Musaad juga meminta jajaran Kakanwil Agama Maluku berperan mengembangkan keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan karena aparatur Kemenak adalah pemuka agama. Ketiga aspek tersebut hendaknya menjadi rumah besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu maka tentu aparatur Kementerian Agama sudah punya komitmen tetap menjaga kehidupan keagamaan, kemudian tetap menjaga kebangsaan, dan tetap menjaga kemanusiaan. Karena 3 segmen itu yang menjadi benteng dan menjadi fondasi negara modern di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka tentu kita terus mengkampanyekan tebarkan kedamaian. Sementara itu, Ustadz Muhammad Sodik dalam tauziahnya menguraikan hakikat dari Isra Mi'raj
yang memiliki dimensi yang berbeda, yakni perjalanan dan keterpanggilan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam melalui sholat 5 waktu. Karenanya melalui peringatan Isra Mi'raj ini, Ustadz Sodik mengajak jajaran Kemenak Provinsi Maluku untuk senantiasa menjadi media penyelaras dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu yang diterima Nabi Muhammad SAW hendaknya dimaknai sebagai salah satu instrumen rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mingus Noya dan Lamarunga melaporkan.